الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروئه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi qisasil awwalin ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Melanjutkan kajian yang lalu di mana Nabi Musa dan Fir'aun, mereka ketika berdialog ternyata memang Fir'aun belum bisa menerima ajakan dari Nabi Musa. Tapi di sini Fir'aun coba menantang, kalau benar engkau seorang nabi, tunjukkan padaku satu burhanun, satu bukti. Karena diyakini para nabi itu diberikan satu perangkat yang disebut dengan mu'jizat. Mu'jizat itu adalah sesuatu yang khawariqul adah, hal-hal yang keluar dari adat, atau kita katakan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal. Itu semua para nabi Allah berikan yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat artinya melemahkan. Jadi dengan mukjizat itu melemahkan penolakan-penolakan dari orang-orang yang mengingkari mereka. Ketika ditantang oleh Fir'aun, kalau benar kamu seorang nabi, buktikan hal yang luar biasa atau yang disebut dengan mukjizat kepadaku. Maka Nabi Musa menunjukkan hal itu. Dengan izinnya Allah, ada dua mukjizat yang dinampakkan langsung di hadapan Nabi Musa. Yang pertama, tongkat yang beliau pegang, yang beliau bawa, dilempar jadi ular. Yang kedua, tangan beliau masukkan ke saku jaib
kemudian mengeluarkan tangannya ada semacam cahaya berwarna putih yang bersinar di tangannya. Nah, itu dua mukjizat yang ditampakkan langsung di hadapan Fir'aun. Tapi Fir'aun menolak juga, mengatakan ini sihir. Di zaman itu memang banyak sekali saharah, para penyihir banyak di zaman itu. Nah, setelah itu singkat cerita, Fir'aun memerintahkan menteri-menterinya mencari penyihir-penyihir handal untuk menantang atau menundukkan mukjizatnya Nabi Musa. Dianggap mukjizatnya Nabi Musa itu sihir. Nah, perbedaan mukjizat dengan sihir salah satunya, mukjizat itu gak bisa dikalahkan. Kalau sihir itu bisa dikalahkan. Nah, sebelum kita bahas peristiwa itu, nah, kita flashback sedikit terkait sejarah sihir. Ada satu ayat di surat Al-Baqarah, ayat 102 di surat Al-Baqarah. Di situ Allah mengabarkan ada dua sosok yang bernama Harut wa Marut. Nah, para ulama tafsir mengatakan mereka inilah yang mengajarkan sihir pertama kali di muka bumi ini. Saya bacakan ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang telah atau sesuatu yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah mereka yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, ini syaitan-syaitan yang mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bibabila Haruta wa Maruta, dan apa-apa yang diturunkan, itu terjemahan umumnya seperti itu. Apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang terkecuali keduanya berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah, maka jangan kalian menjadi kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Lalu mereka belajar kepada kedua syaitan tersebut untuk memisahkan di antara pasangan suami dan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka mampu membuat satu keburukan kepada siapapun terkecuali seluruhnya karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terjemahan umumnya seperti itu. Walaupun tadi saya katakan Harut Marut syaitan, kalau di terjemahan umum Harut Marut malaikat. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini yang kita bahas nanti. Kalau di Al-Quran terjemahan, ya, hampir seluruhnya itu menulis Harut Marut itu malaikat. Hampir seluruhnya. Bahkan di kitab-kitab tafsir juga ada yang menulis itu. Nah, ini kita buat satu pencerahan bahwa masalah ini
Banyak juga ulama yang mengkritik bahwa Harut Marut itu bukan malaikat. Jadi manhajun naqdi, ya, metode studi kritis. Salah satunya yang sangat baik sekali menjelaskan firman ini, Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir asal Spanyol, Andalus, abad ke-6 Hijriah. Tafsir yang sangat terkenal, kita sering dengar tafsir Al-Qurtubi, yaitu karya beliau. Beliau menganalisa ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 102. Beliau simpulkan ada 24 masalah. 24 masalah. Ini kalau bahas satu persatu mungkin 4-5 pertemuan. Tapi saya simpulkan poin-poin pentingnya hanya 8 untuk menghemat waktu. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya. Yang pertama di sini, di awal firman tadi kan dikatakan, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, di dalam kerajaan Sulaiman. Itu yang pertama masalah. Mereka ini siapa? Beginilah cara memahami Al-Quran dengan benar. Jangan hanya terpaku kepada terjemahan. Nah, makanya ada majelis macam ini. Ternyata ahli tafsir membahasnya luas. Mereka di sini siapa? Terus kenapa dibacakan sihir tersebut di dalam istana Sulaiman? Ini dikatakan oleh Imam Qurtubi, ikhbarun minallahi ta'ala 'anit ta'ifatil ladzina nabadhu al-kitabah. Nah, Allah mengabarkan bahwa mereka ini yang mengikuti syaitan ini sekelompok manusia atau ifah yang mereka melempar kitab suci mereka. Jadi kitab-kitab suci yang ada di zaman itu, kitab suci Taurat, dilempar. Tuh. Ada yang menjelaskan bahwa ini terjadi di zaman Nabi Muhammad. Jadi mereka sekelompok orang Yahudi, wahumul Yahud. Nah, mereka melempar itu kitab suci mereka, ma'ana majasi, yaitu menghinakan. Makanya syarat dapat ilmu sihir itu menghinakan kitab suci. Al-Quran ditaruh di kaki, Al-Quran ditaruh di pantat, nama para nabi ditulis di celana dalamnya, dan seterusnya. Hal-hal yang menghinakan kepada simbol-simbol kebesaran Allah, itu syarat wajib ilmu sihir. Dosanya besar. Nah, di sini mereka orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Sulaiman melempar kitab tersebut. Yang mereka gunakan kitab sihir. Wahumul Yahud. Nah, mereka yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Nah, jadi kita sudah tahu nih yang pertama, mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan di dalam kerajaan Sulaiman. Itu mereka adalah sekelompok orang Yahudi. Kemudian yang dibacakan di dalam istana Sulaiman, nah, ternyata ada kitab sihir yang disembunyikan. Nabi Sulaiman ini punya pasukan, ini terdiri dari bangsa manusia dan juga bangsa jin. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan salah satu sepupu Nabi Sulaiman, Asif namanya, bin Barkhaya, yang memindahkan singgasana Ratu Balqis itu juga punya kitab amalan, semacam mantra-mantra. Dan kitab itu ditemukan di zaman kita, maksudnya sampai sekarang ada kitabnya. Bahasa Suryani atau bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Ini juga mungkin ada yang memalsukan. Tidak mungkin, beliau ini kan dikatakan sebagai orang soleh.
Bagaimana mungkin mengajarkan sihir? Tapi di dalam istana Nabi Sulaiman itu bangsa jin, sampai disebutkan dalam Al-Quran jin ifrit, termasuk pembesar-pembesarnya bangsa jin, mereka menjadi pasukannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, tempo waktu cukup lama, mereka baru tahu. Jadi sambil kerja itu, Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya, ini bangsa jin disuruh kerja, mereka taat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah meninggal di atas kursi itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Artinya bangsa jin juga tidak tahu berita masa depan. Buktinya kalau tahu, pasti tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tapi buktinya mereka tidak tahu. Nanti Nabi Sulaiman sudah terjatuh, ya, baru di situ mereka tahu, oh, Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Nah ini, mereka inilah yang turun-temurun membawa ada buku sihir mereka disembunyikan di dalam istana Nabi Sulaiman. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang menyembunyikan, karena orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman itu mengajar sihir. Allah bantah di sini. Bagaimana bantahan Allah? Poin kedua di sini. Poin kedua, wa ma kafara Sulaimanu. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin, bisa dibaca syayatina, dalam satu qiraat dibaca syayatinu. Allah tegaskan di sini, Nabi Sulaiman tidak kafir. Artinya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Akan tetapi yang mengajarkan kekafiran tersebut, sihir tersebut, adalah syaitan. Kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nah, mereka yang kafir karena mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, di sini kata kafir dinisbatkan kepada sihir. Memang para fuqaha beda pendapat di situ. Ada yang mengatakan mempelajari ilmu sihir, mayoritas mengatakan bisa kafir. Ada yang mengatakan dosa besar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pembahasan fikih. Kita gak bahas di wilayah itu. Kita bahas di sisi tafsiran Al-Imam Qurtubi. Jadi Allah Ta'ala mengklarifikasi langsung tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman sebagai orang yang mengajarkan sihir pertama kali, atau pelopor sihir Nabi Sulaiman. Allah katakan maka kafara Sulaiman. Tidak, Nabi Sulaiman tidak kafir. Kalau hal-hal yang luar biasa yang terjadi di tangan Nabi Sulaiman itu bukan sihir. Itu namanya apa? Mu'jizat. Bukan sihir. Tapi syaitan-syaitan itulah mereka yang kafir, karena mereka lah yang mengajarkan sihir. Jadi jelas ya? Jadi ayatnya menyebut apa? Syaitan. Syayatin. Wa ma kafara Sulaimanu tabri'atan minallah li Sulaimana. Ya, Allah membersihkan nama Nabi Sulaiman dengan firman tersebut. Tabri'atan, membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tuduhan tersebut. Itu poin kedua. Poin ketiga, apa itu sihir? Ats-tsalitsah. Sihir ini kalau kita kaji dari sisi kebahasaan, dia satu akar kata dengan sahur, dengan sahar, dengan suhur. As-sahar itu artinya waktu penghujung malam. As-sahar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innallaha ta'ala khalaqa rihata hubbu waqtal ashar yahmilu al-adhkar wal istighfar ila malikil jabbar. Allah Ta'ala menciptakan angin khusus di waktu sahur atau waktu akhir malam. Ini bahasa kiasan ya, bukan hakiki. Artinya waktu istimewa. Karena di Al-Quran disebut juga waktu sahur itu mereka beristighfar. Itu berarti menyebutkan waktu di dalam Al-Quran, berarti waktu itu waktu yang istimewa.
Sufyan Tsauri mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin khusus yang bertiup, berhembus di waktu akhir malam, waktu sahar. Dia membawa zikir-zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kiasan. Maksudnya waktu mustajab. Nah, itu disebut dengan apa? Waktunya as-sahar. As-sahar. Kalau kita bacanya as-sahur, artinya makanan. Makanan yang dimakan di akhir malam. Itulah yang disebut sahur. Wa fil hadits riwayat Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasul bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makanan sahur ada berkah. Situ pakai apa? As-sahur. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Abu Daudnya, ya tadi riwayat Bukhari. Saya koreksi ya, bukan Abu Daud tapi riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Abu Daud, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baiknya makanan sahur orang beriman adalah kurma. Itu katanya pakai as-sahur. Kalau as-sahar waktunya, as-sahur makanannya. Kalau as-suhur makannya. Makan di waktu sahar namanya as-suhur. As-sahur, as-sahar, as-suhur. As-sahar waktu, as-sahur makanannya, as-suhur makannya, perbuatannya. Baru yang ketiga as-sihiru. Sihir. Ada pakar bahasa Arab, dia mengatakan sihir itu kan diambil dari bahasa Arab. Sihirun. Satu akar kata dengan waktu sahar. Karena waktu sahar itu antara malam dengan pagi. Dia samar-samar. Kita mengatakan malam bukan malam, mengatakan pagi juga bukan pagi. Dia di antara itu disebut dengan as-sahar. Nah, sihir diambil dari kata itu karena sihir itu membuat samar-samar pandangan mata kita. Sehingga Mu'tazilah tidak percaya yang namanya sihir. Kelompok Mu'tazilah tidak percaya yang namanya sihir. Itu tipuan. Tipu muslihat. Bahkan dikatakan penyihirnya Fir'aun ketika melempar tongkat jadi ular, itu tongkat sudah dimodifikasi. Bukan tongkatnya berubah jadi ular, tapi tongkat itu di dalamnya semacam kayak pipa. Ularnya disembunyikan di dalam. Ya, zaman sekarang sudah ada tuh. Tekan tombol, tongkatnya jadi mengecil. Nah, itu sudah dimodifikasi oleh penyihir-penyihir. Ketika mereka berduel dengan Nabi Musa, dilempar, ada ular di dalam. Tapi ketika Nabi Musa punya lempar tongkatnya, mereka gak lempar tongkatnya, begini, langsung dari dalam tongkat itu ular keluar. Tapi tongkatnya jadi kecil, disembunyikan. Kalau Nabi Musa punya asli, dilempar tongkatnya jatuh di tanah, mereka lihat itu ada tongkat. Oh, ini modelnya lain. Dari tongkat yang mereka lihat berubah jadi ular. Beriman mereka semua. Penyihir itu beriman. Kenapa? Ini asli. Ini mukjizat. Jadi mukjizat itu gak bisa dikalahkan. Gak bisa dikalahkan oleh apapun, gak bisa. Mukjizat selalu melemahkan, mengalahkan. Sihirkah itu? Ya. Makanya hadis yang mengatakan Nabi kena santet itu dikritik juga oleh para ulama. Kef Nabi kena santet? Gak ada yang bisa santet Nabi. Hatta dukun nih satu dunia kumpul nih, mau santet Nabi, balik semua itu, dukun mati semua. Gak bisa, ini manusia dijaga. Cuma ada yang ambil jalan tengah, gak ini simulasi hukum, biar asbabun nuzul turun tuh, surat Al-Falaq dan An-Nas. Walhasil ya, Masya Allah. Nah, itu sihir. Kemudian dikatakan di sini, apakah sihir itu benar-benar terjadi ataukah hanya tipuan? Tadi saya katakan Mu'tazilah sampai hari ini tidak percaya.
Ya, Mu'tazilah, kaum rasionalis Islam, tidak percaya, dianggap tipuan itu. Tapi 4 mazhab percaya. Kita yang ikut para imam-imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dengan ulama-ulama mereka, mereka mayoritas percaya sihir itu ada, bukan tipuan. Walaupun kenyataannya ada juga yang pakai metode cara dengan hanya tipu muslihat, ada. Tapi yang asli juga ada. Itu kepercayaan para ulama. Tapi Mu'tazilah gak ada, sihir itu hanya tipuan. Ada yang menyatakan hukum orang yang belajar sihir, tadi saya katakan masih terjadi perbedaan pendapat. 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan orang yang belajar sihir kafir, keluar dari Islam. Pendapat kedua, enggak, dia masih Islam, tapi dia pelaku dosa besar. Gitu. Dan semua ulama sepakat bahwa belajar sihir itu hukumnya haram. Di ayat ini kan jelas mengatakan yata'allamuna. Ada kata yata'allamuna dan ada kata yu'allimani. Yu'allimani mengajar. Yata'allamuna itu belajar. Berarti sihir ini ilmu, bisa dipelajari. Sama siapa saja bisa. Karena Allah sebutkan belajar dan mengajar. Dia seperti ilmu-ilmu lainnya. Tapi tadi orang yang belajar sihir harus bertentangan dengan syariat. Gak ada penyihir yang soleh, gak ada. Ya, dukun yang soleh gak ada. Karena syarat mutlaknya harus menghinakan syariat Allah. Itu syarat mutlaknya. Asirul maktum fi sihir. Satu-satunya ulama yang membolehkan belajar sihir di kalangan mazhab Syafi'i, ya, yang terkenal. Beliau membolehkan belajar sihir, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lahir 544, wafat 606 Hijriah. Imam besar, mengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi beliau satu-satunya yang terkenal, ya. Saya tidak tahu yang lain, tapi yang populer ini menghalalkan belajar ilmu sihir. Bahkan menulis kitab tentang ilmu sihir. Berjudul As-Sirrul Maktum fi Asrarin Nujum. Ibnu Taimiyah setelah Fakhruddin Ar-Razi abad ke-6 Hijriah menulis kitab kumpulan fatwa beliau, ya. Apakah dikumpulkan dari fatwa beliau ataukah beliau tulis Majmu' Fatawa? Di sini saya dapati di kitabnya juz 13 halaman 180. Beliau katakan begini, hatta annahu sannafa Ar-Razi kitaba fi ibadatil kawakib wal asnam wa amali sihri sammahu as-sirral maktum fi sihri. Artinya Fakhruddin Ar-Razi mengarang satu kitab, kata Ibn Taimiyah, ya, ngasih komentar, yang isinya menyembah bintang-bintang dan berhala-berhala dan amalan sihir. Kitab tersebut diberi judul As-Sirrul Maktum. Bahkan di bagian redaksi yang lainnya mengatakan bahwa Fakhruddin Ar-Razi sudah irtadda an dini, sudah murtad sebab mengarang kitab ini. Nah, di sini saya menengahi. Ibn Taimiyah di sini memang menjaga kemurnian akidah. Takut manusia atau muslimin terjerumus di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran. Makanya beliau fatwanya demikian. Tapi di sini kalau kita baca lebih dalam kitabnya,
Fakhruddin Ar-Razi, sebenarnya beliau bukan mengajarkan sihir, bukan. Tapi beliau bertujuan mengarang kitab tentang sihir agar orang bisa membedakan mana yang namanya sihir, mana yang namanya keramat. Beliau juga mengarang kitab itu tujuannya adalah untuk mengetahui kalau orang ini kena sihir, begini loh ciri-cirinya, sehingga bisa ditolong. Beliau mengajarkan bahwa sihir itu seperti ini, ciri-ciri orang yang memiliki ilmu sihir seperti ini, sehingga orang lebih tahu. Tujuannya di situ, bukan tujuannya mengajar sihir. Nah, makanya di sini saya tidak menyalahkan dari dua ulama besar ini. Ya, saya hormati keduanya dan saya sering membaca kitab keduanya, baik Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Fakhruddin Ar-Razi. Tapi di sini perlu kita klarifikasi bahwa beliau tidak seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah sampai keluar dari agamanya. Beliau punya niatan baik, walaupun para ulama mayoritas melarang kita, jangan deh niatnya seperti itu, tahu-tahu masuk juga di dalam ilmu yang semacam itu, dihindari lebih bagus. Tapi niat beliau itu, ya, niat beliau begitu, bukan mengajar sihir, membantu orang, karena zaman itu juga banyaknya sihir. Nah, kita kan zaman sekarang juga bingung, mana yang disebut sihir, mana yang disebut keramat, mana bingung, mana yang dukun, mana yang kiai, mana yang ustadz, bingung. Kalau dua-duanya pakai kostum yang sama, pakai amalan juga, gimana bisa membedakan? Harus lewat ilmu. Rumusan sederhananya begini, kalau orang ini tidak baik ibadahnya, tidak baik ilmunya, entah dari mana, ya, baca Al-Quran juga gak benar, sholat juga tidak benar, syariatnya berantakan, tiba-tiba punya amalan-amalan luar biasa, ini dipertanyakan nih, kok punya itu? Tapi kalau orangnya baik, soleh, kemudian dia amalannya tidak keluar daripada aturan agama Islam, yang dia gunakan bacaan Al-Quran, kemudian dia obati tidak bersentuhan kulit dengan kulit kepada wanita yang bukan mahramnya, tidak disuruh buka aurat, mandi itu perempuan disuruh mandi, istrinya orang disuruh buka jilbab, mandi, saya mau kasih baca-baca. Ini bukan keramat, ini bukan doa, ini bukan zikir, ini bagian dari sihir kalau dia punya kelebihan itu. Jadi rumusnya gampang, timbang saja dengan syariat. Kalau dia melanggar syariat, itu bukan kebaikan, bukan doa, bukan ruqyah, bukan yang syar'i itu, bukan. Nah, itu tujuan daripada Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Yang keempat, al-farqu baina sihir wal mu'jizat. Perbedaan antara sihir dan mu'jizat sangat jelas perbedaannya. Perbedaannya sangat jelas, yaitu sihir di tangan orang-orang fasik. Sihir di tangan-tangan orang fasik. Mukjizat para nabi, para rasul. Ada juga yang namanya keramat para aulia, orang-orang soleh. Jadi kalau dibagi ada 6 tuh. Ada yang namanya istidraj, hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Seperti siapa? Iblis. Iblis punya hal luar biasa banyak. Salah satunya umurnya panjang, tidak bisa terlihat oleh manusia. Musuh Allah lainnya Dajjal, yang akan datang, akan muncul di akhir zaman, diberikan hal-hal yang luar biasa di tangannya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa berpindah tempat dalam waktu sesaat, ya. Tapi itu namanya istidraj.
Ada yang luar biasa namanya mukjizat untuk para nabi. Ada yang namanya irhasat, hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebelum mereka diangkat menjadi rasul. Seperti Rasulullah ketika masih anak-anak, kalau berjalan selalu dinaungi oleh awan, lewat di satu gang yang di situ ada bebatuan, mengucapkan salam kepada beliau. Ya, bersandar di pohon yang tidak ada buah kurma, di pohon kurma itu beliau bersandar, tumbuh seketika buah kurma. Lewat di pepohonan, pohon-pohon itu menundukkan dirinya di hadapan Rasulullah. Itu sebelum jadi rasul. Itu namanya irhasat. Ada yang namanya ma'unah, pertolongan Allah kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, ditolong oleh Allah Ta'ala. Ada yang namanya keramat, ada yang namanya sihir. Kalau keramat kepada para aulia, nah itu hal-hal yang disebut khawariqul adah. Kemudian perbedaan lainnya, sihir itu bisa dikalahkan. Sihir ini bisa dikalahkan dengan sihir ini. Sihir A bisa dikalahkan dengan sihir B. Tapi kalau mukjizat gak bisa dikalahkan. Mukjizat gak bisa dikalahkan. Kemudian yang berikut, nah ini yang penting nih, yang kelima, al-khamisah. Ayat tadi yang saya bacakan, wa ma unzila 'alal malakain, ya. Itu kan kalau di terjemahan umumnya, apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat, al-malakain. Imam Qurtubi punya penterjemahannya beda. Kata ma di situ bukan artinya apa-apa, tapi artinya nafyun, negasi, menafikan. Jadi artinya apa? Tidaklah Allah turunkan sihir itu kepada dua malaikat. Tidaklah diturunkan sihir itu kepada dua malaikat. Kalau terjemahan umum, apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Apa-apa di situ maknanya juga termasuk ilmu sihir. Wal wawu lil atif ala qawlihi wa ma kafara Sulaimanu wa dzalika anna al yahud qalu inna Allah anzala Jibril wa Mikaila bi sihri fanafallahu dzalika. Nah, di sini dikatakan wawu atofnya ini, kata dan itu dia terhubung dengan Nabi Sulaiman di kalimat awal. Jadi tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, dan tidaklah juga diturunkan sihir kepada dua malaikat. Orang Yahudi mengatakan begini, mereka tuduh Nabi Sulaiman itu mengajar sihir, bahwa Allah turunkan dua malaikat, Jibril dan Mikail. Nah, kedua malaikat inilah yang mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Makanya Allah Ta'ala mengklarifikasi di situ, tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Sihir itu bukan dari dua malaikat. Gak mungkin malaikat itu melakukan pelanggaran, tidak mungkin. Itu firman, ya, dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, la ya'asunallaha. Malaikat itu mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Sekarang kalau ngajar sihir, ngajak orang bermaksiat, bukan hanya ngajak maksiat, mengajak orang untuk kufur. Ada malaikat gak mungkin punya sifat ini. La ya'sunallaha. Ya, malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu hanya melaksanakan tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ini ayat jelas, wadih, ya, di surat At-Tahrim, bahwa malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah mengingkari Allah, dan tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat, yang buruk, tidak pernah. Itu yang poin kelima, ya. Jadi kata ma di sini Allah tidak menurunkan kepada dua malaikat. Itu maknanya, yaitu Allah tidak memberikan ilmu sihir itu kepada dua malaikat itu.
Dan dua malaikat itu bukan yang disebut Harut Marut, tapi Harut Marut itu bagian daripada kelompok syayatin, setan, bukan kelompok malaikat. Maksudnya seperti itu. Faharut wa Marut badalun minasyayatin fi gauli walakin nasyayatina kafaru. Di sini Imam Qurtubi yang katakan ya, Harut Marut itu badal dari syayatin. Ini badal ini satu terminologi dalam ilmu nahu, pengganti. Jadi profesor doktor fulan, profesor doktor itu kata ganti dari fulan. Fulan itu misalnya namanya Ahmad, itu badal. Nah, Harut Marut ini kata Imam Qurtubi, dia adalah masuk kelompoknya syayatin. Badalnya kepada syaitan, bukan kepada malaikat. Bukan kepada malaikat. Hadza aulama. Ini yang paling bagus kata Imam Qurtubi. Mengartikan Harut Marut kepada kelompok syayatin itu paling bagus. Paling utama. Jadi artinya apa di sini? Beliau tidak sependapat jika diterjemahkan Harut Marut itu adalah malaikat. Beliau nyatakan Harut Marut itu adalah syaitan. Dalam bahasa memang begini, dibantah oleh para pakar bahasa ya. Di sini kan dikatakan Harut Marut dua, Harut dan Marut. Tapi syayatin itu bentuk jamak plural. Dalam kaidah bahasa Arab, badal itu harus sesuai. Kalau yang ganti dua orang, badalnya juga dua orang. Bagaimana yang dua mengganti yang banyak? Nah, dijawab oleh Imam Qurtubi, al-ithnain qad yutlaq. Ya. Bahwa kadang-kadang dua itu didefinisikan dengan jamak dalam bentuk badal. Dua itu didefinisikan jamak dalam bentuk badal, dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Fihima fakihatun, itu disebut ada 3 kosakata tuh, tapi di dalam keduanya itu isyaratnya seperti itu. Qad yutlaku alaihima ismul jam'i, ya, dua kadang-kadang didefinisikan kepada isim jamak mutsanna. Ini juga luar biasa. Ada ulama hadis di Maroko, namanya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Mutafanninu, menguasai banyak cabang keilmuan agama. Beliau punya disertasi khusus berjudul Risalah Harut wa Marut. Risalah Harut wa Marut. Beliau jelaskan secara spesifik bagaimana beliau mengkritik riwayat-riwayat palsu, karena di dalam beberapa riwayat diceritakan Harut Marut turun ke dunia, kemudian Allah berikan nafsu kepada mereka, akhirnya ketemu seorang wanita dan seterusnya. Itu dikatakan oleh beliau itu riwayat palsu. Riwayat palsu. Karena di situ disebutkan Harut Marut malaikat. Masa malaikat berzina? Masa malaikat minta diberikan nafsu? Mana mungkin malaikat melanggar perintah Allah? Jadi beliau termasuk ulama yang sangat keras menolak riwayat-riwayat yang mengatakan Harut Marut adalah malaikat. Kalau syaitan kemungkinan besar iya, tapi kalau malaikat itu tidak mungkin. Mana ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah? Itu kitab beliau masukkan juga dalam mausu'atnya. Ada kumpulan kitab beliau sangat banyak, beliau kumpulkan jadi satu kitab 19 jilid. Namanya Mausu'at, ensiklopedia. Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ya. Itu 19 jilid. Risalah Harut Marut juga masuk di kitab itu. Nah, yang keenam, poin yang keenam, kata al-malakain. Kalau
malaikat satu, malaikat malakun. Kalau malaikat bentuk plural jamak, tapi sudah jadi adat, kadang-kadang disebut malaikat bentuk jamak tapi maksudnya satu malaikat. Makanya kita sering sebut malaikat Jibril. Itu secara bahasa malaikat itu jamak, banyak malaikat. Apakah salah dalam melafadzkan kalimat tersebut? Tidak salah sama sekali. Itu bentuk penghormatan. Walaupun satu sosok kita sebutnya dengan jamak, itu adalah takriman lahu, bentuk penghormatan. Seperti kita katakan antum, antum kan kalian, padahal satu orang di situ karena orang lebih tua. Kita gunakan bahasa yang sopan, antum. Begitu juga malaikat nisbat kepada malaikat yang satu orang, penghormatan. Allah juga sering menyebut dirinya dengan kata kami, padahal Allah itu Maha Esa. Harusnya saya. Dalam beberapa firman menyebut saya. Dalam beberapa ayat menyebut kami. Kami berarti banyak, ya satu, tapi penghormatan untuk dirinya yang maha besar. Nahnu, begitu. Kalau satu malaikat malakun, kalau dua malaikat malakani, kalau malaikatnya banyak malaikah. Tapi kalau dibacanya lamnya kasroh, malikun jadinya raja. Kalau fathah lamnya malakun malaikat. Kalau malikun raja. Nah ternyata ada kiroah. Kiroah dari siapa? Dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abzi, dari Abduhak, dari Hasan al-Basri. Mereka bacanya bukan malakaini tapi malikaini. Ma unzila alal malikaini. Tidaklah diturunkan kepada dua raja, bukan dua malaikat. Dua raja di sini yang dimaksud Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Walaupun ini dikritik juga ya oleh ulama. Ini para ulama saling meneliti, saling melengkapi. Yang mengkritik riwayat ini dianggap riwayat yang lemah, namanya Ibnul Arabi al-Maliki, murid dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bukan di Babilonia, tapi adanya di Palestina. Sehingga kalau ditafsirkan ini dua raja ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka letak lokasinya keliru. Bukan di Babilonia. Babilonia itu tempatnya Nabi Ibrahim. Tempatnya siapa? Raja Namrud. Ya. Tapi ada ulama mengatakan enggak, ini raja, tapi yang dimaksud bukan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada dua raja juga yang hidup di Babilonia, orang soleh, dituduh bahwa ilmu sihir. Dikatakan dua raja ini bukan sebagai orang yang mengajarkan sihir. Yang ketujuh, saya kasih tuntas dulu ya. Kata Babil, Bibabila, itu Babilonia. Layan sarifu, gak bisa dibaca tanwin ya. Li ta'nif wa ta'rif, karena untuk muannas atau ma'rifat, karena dia bahasa asing, bukan bahasa Arab, al-ajamah. Wahia qatrun minal ard, dia satu wilayah. Babilonia itu satu wilayah di bumi, satu wilayah di bumi. Waqil ala Iraq, Al-Qurtubi mengatakan ada yang berpendapat Babilonia itu letaknya di Irak. Satu riwayat mengatakan di pinggiran-pinggiran kota Mosul dan di sekitar itu. Wawalahu. Saya punya satu kitab berjudul Mu'jamul Buldan, ada 7 jilid, karya Syekh Yaqut Al-Hamawi. Beliau punya pendapat mengatakan Babilonia itu kalau di zaman kita nih, memang beliau ini abad ke-7. Beliau mengatakan di zaman beliau dan zaman kita juga sama, wilayah itu disebut dengan Kufah. Babilonia itu nahiyah, pinggiran-pinggiran kota Kufah yang ada di Irak.
Inna awwala man sakana Nuh. Manusia pertama yang tinggal di Babilonia Nabi Nuh. Karena banjir kan semua manusia punah. Banjir Nabi Nuh itu semua manusia di dunia punah. Yang hidup yang di atas kapal saja. Situlah turunan-turunan semua manusia yang ada saat ini. Sam, Ham, Yafeth. Anak-anaknya yang melahirkan turunan. Nah, Nabi Nuh ketika diceritakan kapalnya bersandar ala Judi di atas bukit yang tinggi, itu masuk wilayah Irak. Banjirnya sudah mulai turun, mereka turun dari kapal, buatlah satu kampung. Kampung itulah yang kelak nanti disebut dengan Babilonia. Di wilayah Kufa atau di wilayah Mosul, yang penting letak geografisnya di Irak. Itu pendapat Syekh Yaqut Al-Hamawi. Fa'agamu biha, ya, mereka tinggal di situ dan mereka tanasalu, berkembang biak di situ, berpopulasi di situ. Hingga jumlahnya banyak mereka dan buat kerajaan. Nah, makanya kalau ditarik ke bawah nanti zaman Nabi Ibrahim ada satu raja di Babilonia yang terkenal jahat, Namrud bin Kan'an. Mereka bangun madain, kota-kota, dan jadi peradaban dunia di zaman itu. Ya, di mana kemarin saya bahas dibangun di Babilonia bangunan pencakar langit itu 26.000 meter. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menandingi ketinggian bangunan yang dibangun oleh Namrud dengan pasukannya. 26.000 meter lebih. Kalau tidak salah 26.400 meter tingginya. Itu dihitung oleh Fakhruddin Ar-Razi. Yang terakhir, yang ke-8, kata Harut wa Marut ini adalah bahasa Suryania. Harut Marut. Nabi pernah bersabda, riwayat Abu Hatim Ar-Razi, ihdzarud dunya fa innaha asharu min Haruta wa Maruta. Hati-hati kalian terhadap dunia, karena sihirnya dunia itu lebih hebat dari sihir Harut dan Marut. Terus kata Harut wa Marut di sini dibaca tidak kasroh, padahal pakai harfu jar. Ya karena dia nama ajam, bukan nama berbahasa Arab. Ada satu doktor namanya Dr. Subhani, dia mengatakan Harut Marut ini diambil dari bahasa Suryania yang artinya kalau Harut asyadah wasultoh. Harut artinya apa? Kekuasaan. Sedangkan Marut artinya al-khisam, permusuhan. Itu arti daripada Harut dan Marut. Nah, jadi itu 8 poin yang penting terkait masalah Harut wa Marut. Makanya mulai sekarang kalau mengartikan Harut Marut jangan disebut malaikat. Harut Marut itu sebut syaitan. Ya, malaikat itu kita harus sucikan dia. Ya, dia makhluk Allah yang mulia yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas sihir dari para penyihir Fir'aun akan berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.